Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayani Alimuddin SH MH, dosen Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan di prodi ini adalah Hukum Agraria. Jadi mata kuliah ini menjelaskan ruang lingkup hukum agraria secara luas, baik yang meliputi bumi, permukaan bumi, dan bagian bawah bumi, termasuk juga di dalamnya mengenai eksistensi masyarakat hukum adat. Capaian program studi yang ingin dicapai agar mahasiswa dapat memahami, menginternalisasi nilai-nilai keagamaan, keyakinan Pancasila, tanggung jawab profesi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, mahasiswa dapat menguasai teori, doktrin, dalil, dan norma hukum dengan pengetahuan hukum nasional dan internasional. Yang ketiga, mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan penelitian di bidang hukum. Capaian pembelajaran mata kuliah hukum yang pertama, dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang hukum secara mandiri, mampu mengaplikasikan konsep hukum, mampu menganalisis masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan hukum agraria yang didasarkan dengan pemikiran logis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian mahasiswa mampu melatih masyarakat untuk dapat mengimplementasikan hukum. Adapun sub CPMK dari pertemuan pertama dengan tema pengertian dan ruang lingkup hukum agraria. Yang pertama, mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pengertian dan ruang lingkup hukum agraria. Dengan indikator, mahasiswa dapat mengemukakan istilah atau pengertian ruang lingkup hukum agraria yang meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Adapun bentuk perkuliahan yang dilakukan melalui dengan cara luring, dengan metode ceramah dan diskusi. Indikator penilaian melalui ketepatan dalam menguraikan jawaban dan penguasaan materi. Adapun media pembelajaran yang menggunakan teknologi, yang pertama untuk absen melalui Siakat USN Kolaka, kemudian untuk mengakses materi melalui aplikasi Edilink, dan untuk asesmen dalam bentuk kuis melalui aplikasi Quizizz. Adapun bahan ajar yang digunakan, yang pertama bahan ajar yang utama adalah buku ajar Hukum Agraria oleh Profesor Aminuddin Saleh DKK, dan yang kedua adalah Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok dasar agraria. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran dari kelas saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Masih bisa ikuti perkuliahan? Masih. Oke. Terima kasih. Jadi hari ini kita masuk di pertemuan kedua Hukum Agraria. Pada pertemuan kedua ini kita nantinya akan mengkaji mengenai pengertian dan ruang lingkup dari hukum agraria. Namun sebelumnya tolong diperhatikan dulu di atas RPS-nya. Jadi indikator dari pertemuan kita ini nantinya teman-teman akan mampu mengemukakan beberapa istilah dan pengertian yang berkaitan dengan hukum agraria. Baik itu di ruang lingkupnya yang meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam, maupun pengertiannya secara umum. Kemudian RPS ini bisa nanti dibaca lebih jelas. Adik-adik bisa mengakses RPS ini melalui link di bawah di usn.kolaka.siakatcloud.com. Kemudian sebelum saya melanjutkan materi perkuliahan kita hari ini, kita akan terlebih dahulu melakukan absensi. Silakan teman-teman untuk mengabsen melalui barcode berikut yang akan terhubung langsung dengan Siakat, akun Siakat teman-teman masing-masing. Sudah? Ada kendala?
Tidak ada ya? Oke, aman. Oke, baik. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Untuk bahan ajar yang akan kita gunakan dalam pertemuan ini, pekan lalu saya sampaikan untuk mendownload Undang-Undang Pokok Agraria ya. Sudah? Oke. Untuk yang pertama, kita tetap sama seperti pekan lalu, kita tetap menggunakan bukunya Prof. Aminuddin Saleh, buku bahan ajar hukum agraria dari Prof. Aminuddin Saleh. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Kemudian sebelum kita melanjutkan pertemuan ini, saya akan review sedikit apa yang kita kaji pekan lalu. Yang pertama, pertanyaan pertama saya, kalau bisa jawab saya kasih ya, tambahan nilai lah. Pertama, sejak kapan rakyat Indonesia dapat memiliki hak atas tanah? Ada yang bisa jawab? Ya, Bu. Oke, silahkan. Sejak Indonesia merdeka, sejak setelah penjajahan Hindia Belanda. Oke, jadi sejak lepas penjajahan Hindia Belanda di Indonesia, rakyat Indonesia itu sudah dapat memiliki hak atas tanah. Pertanyaan lebih lanjut, apa landasan hukumnya bisa seperti itu? Ada yang tahu landasan hukumnya? Silahkan, Yulianda. Pada undang-undang mengenai undang-undang Apa-apa, santai saja. undang-undang ketentuan pokok agraria Nomor berapa? pasal 4. Oke, betul ya. Jadi Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Untuk Fauzi dan Yulianda, terima kasih atas jawabannya. Saya sangat mengapresiasi upayanya untuk mengingat kembali materi kita yang sebelumnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita kaji mengenai pengertian agraria dari segi istilah. Nah, sebenarnya sesuai dengan penjelasan saya pekan lalu bahwa sebenarnya kata agraria itu bukan bahasa yang semerta-merta muncul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita. Dia berasal dari bahasa asing yang kemudian kita juga gunakan di Indonesia. Jadi kalau kita merujuk pada yang namanya Black Law Dictionary atau kamus hukum, agrarian itu, kata agrarian diartikan sebagai tanah dan dihubungkan dengan urusan pertanahan atau pertanian. Jadi bisa urusannya dengan tanah, bisa juga dengan urusan pertanian. Kemudian kalau kita masuk rujukannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka dipakai pengertian, bisa dia berarti pertanian, bisa dia berarti tanah pertanian, bisa dia berarti urusan pemilikan tanah. Maka dari itu, kalau kita menerjemahkan agraria itu, dia bisa urusan pertanian, dia bisa urusan pertanahan. Nah, selanjutnya, ketika kata agraria ditambahkan kata hukum di depannya, nah ini kan tadi agraria kita sudah bahas, agraria. Kemudian ketika kita bertambah kata hukum di depannya, maka ini menjadi dua kata baru yang memiliki makna yang baru juga. Hukum, saya rasa teman-teman pasti sudah tahu apa artinya hukum. Apa coba? Apa artinya hukum? Betul sekali, seperangkat aturan. Tambahkan tadi dengan kata-kata agraria. Jadi seperangkat aturan yang merujuk pada pembagian tanah yang luas dalam rangka meratakan penguasaan pemilikannya. Nah, jadi itulah makna kalau dia memiliki kata hukum di depannya. Dan inilah yang akan kita kaji juga selama 1 semester ke depan. Nah, sekarang muncul lagi sebuah pertanyaan. Apakah berbeda hukum agraria dengan hukum pertanahan? Karena di dalam kurikulumnya kita di Fakultas Hukum USN, hukum agraria dipelajari di semester ini, nanti kalian penjurusan semester 7 akan belajar lagi hukum pertanahan. Mata kuliah pilihannya di hukum perdata. Apakah sama atau berbeda? Ada yang punya gambaran? Sama tidak hukum agraria dengan hukum pertanahan? Coba yang jawab sama angkat tangan. Tidak apa-apa, silakan angkat tangan.
Yang jawab sama. Kalau yang berbeda angkat tangan. Satu orang yang berbeda. Yang lain berarti sama. Masih bingung. Oke, wajar, masih awal-awal. Nah, sekarang kita kaji lebih lanjut. Jadi, hukum agraria itu tidak selalu dipakai dalam pengertian yang sama dengan hukum tanah. Tapi ada kalanya dia identik dengan hukum tanah. Nah, itulah sebabnya penggunaan istilah agraria harus dikaji melalui dua hal. Dalam arti sempit dan dalam arti yang luas. Kalau dalam arti luas, ada yang bawakan tadi Undang-Undang Pokok Agrarianya? Coba buka pasal 4. Buka pasal 4 UU PA. Dapat? Ada satu orang yang bisa bacakan pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria? Bisa? Silahkan, kasih keras suaranya. Pasal 4. Siap. Atas dasar hak penguasaan dari negara sebagai yang dimaksud yang ditentukan dalam macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Oke. Jadi pasal 4 tadi, terima kasih Fauzi. Pasal 4 tadi menerangkan tentang kepemilikan hak atas tanah. Jadi sebenarnya kalau kita rujuk lagi definisinya agraria, dia ada tubuh bumi, ada air, ada ruang angkasa. Tanah dia disebut sebagai permukaan bumi, termasuk tubuh bumi yang terdapat di bawah tanah dan air. Biar teman-teman gampang paham, coba saya buat garis di sini. Nah, perhatikan, misalnya ini garis. Nah, ini di atas garis ini adalah permukaan tanah. Di bawah sini misalnya ada nikel, ada emas. Nah, berarti dia termasuk bahan galian ya, kekayaan alam. Nah, jadi kalau di bawah sini, dia hanya di atas inilah yang disebut sebagai permukaan tanah. Nah, di bawah sini yang objek kalian ini menjadi objek kajian hukum pertambangan. Nah, jadi perbedaannya hukum pertanahan dengan hukum agraria, hukum tanah dengan hukum agraria. Kalau agraria dia sangat luas cakupannya, air, ruang angkasa, kekayaan alam, dan permukaan tanah. Kalau hukum tanah saja, dia kajiannya cukup di atas sini saja. Paham? Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Belum? Baik, saya lanjut. Nah, sama seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa memang terdapat perbedaan antara hukum agraria dengan hukum pertanahan. Kalau agraria, dia cakupannya luas, air, ruang udara, permukaan tanah, dan kekayaan alam. Yang mana itu kekayaan alam? Emas, tambang, bahan galian, nikel, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau untuk bagian airnya, di sini diatur di dalam pasal 5 dan pasal 47 Undang-Undang Pokok Agraria. Di sini mengatur bahwa perairan pedalaman laut wilayah Indonesia seperti sungai, rawa, dan di laut wilayah teritorial Indonesia. Jadi semua isu-isu yang ada di sini itu semua masih bagian dari kajian hukum agraria. Makanya kalau sebenarnya di kampus-kampus lain itu, waktu saya kuliah S1, ada namanya mata kuliah agraria perairan. Saking yang bermakna bahwa air memang masuk dari kajiannya hukum agraria. Kemudian ruang angkasa atau bisa juga disebut sebagai ruang udara. Nah, di sini ruang yang berada di antara bumi dengan air. Yang mana itu ruang udara kalau kalian bingung? Antaranya bumi dan air. Yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha mengembangkan kesuburan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Teman-teman biasa ke Rumah Sakit SMS Berjaya?
lewat di lobi bawah itu, di atasnya kan ada bangunan. Ya, di parkiran itu ada bangunan. Ruang kosong di bawahnya itu adalah kajian ruang udara. Sama dengan daerah-daerah lain yang misalnya mereka membangun, kalau di Makassar itu ada mall. Mallnya itu di atas jalan raya, di bawahnya orang tetap jalan seperti biasanya transportasi umum, dan di atasnya dibangun mall seperti itu. Jadi ruang antara jalanan transportasi itu dengan ruang mall di atasnya itulah yang disebut sebagai kajian ruang udara seperti itu. Kemudian kajian agraria selanjutnya adalah hukum sumber daya alam atau yang tadi di sini, yang ada di bawahnya tanah. Nikel, kalau di Sulawesi Tenggara kan pertambangannya nikel ya, nikel, emas dan lain-lain. Jadi objek kajiannya ada di sini, hukum sumber daya alam atau hukum kekayaan alam. Apakah hanya nikel saja? Tidak, tapi semua sektor pertambangan, pertambangan mineral. Kalau nikel kan mineral dan batu bara tidak ada di sini, hanya ada di Kalimantan. Kemudian minyak dan gas bumi, kemudian ada juga namanya tambang geotermal atau panas bumi. Semuanya itu masuk dalam kajian hukum sumber daya alam atau yang biasa kita kenal hukum pertambangan, dan masuk di dalam sub kajiannya hukum agraria. Selanjutnya masuklah hukum tanah. Jadi hukum tanah yang mana? Yang di atas sini. Kalau tambang di bawah sini, kalau hukum tanah di atas sini. Jadi hukum tanah itu yang mana? Apakah teman-teman pernah mendengar istilah hak milik? Sertifikat hak milik atas tanah pernah dengar? Nah, itulah jenis-jenis hak nanti yang akan dibagi-bagi di atas permukaan tanah yang dapat dimiliki orang perorangan. Tapi mengenai materi itu akan kita pelajari di beberapa pertemuan selanjutnya. Bagaimanakah selanjutnya? Bagaimanakah regulasi hukum agraria? Dia itu bentuknya berupa peraturan, baik dari undang-undang, kemudian apalagi namanya, peraturan pemerintah, Badan Pertanahan Nasional, semuanya, semua aturannya yang menyangkut hukum positif pada tanah, dan bisa juga tertulis dan tidak tertulis. Nah, di sini yang perlu Anda soroti adalah yang tidak tertulis itu. Ternyata ada aturan mengenai agraria yang tidak tertulis. Kenapa bisa? Ya, karena di dalam Undang-Undang Dasar kita mengakui eksistensi hukum adat. Ingat materi hukum adatnya sebelumnya. Apakah aturan hukum adat tertulis atau tidak tertulis? Tidak tertulis. Pengakuan masyarakat hukum adat dengan aturan tidak tertulisnya ya menjadikan kekayaan bentuk regulasi hukum agraria. Ada yang tertulis hukum positif dan yang tidak tertulis yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Di Sulawesi Tenggara adakah masyarakat hukum adat yang diakui? Kalau masyarakat hukum adat tanahnya kan disebut sebagai tanah ulayat. Betul sekali, tanah ulayat. Apakah ada tanah ulayat yang diakui di Sulawesi Tenggara? Aturan tanahnya mereka tidak ada yang tertulis. Seperti kita undang pokok-pokok dasar hukum agraria tidak ada. Tapi itu peraturannya mereka ikuti, junjung tinggi, hormati dan laksanakan meskipun tidak tertulis. Jadi seperti itu. Kajian tentang regulasi dari hukum agraria. Oke. Ada pertanyaan? Sejauh ini materi saya bisa Anda pahami? Bisa. Ada yang Anda kurang paham? Ada yang ingin bertanya? Baik, silahkan. Ya, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianda. Izin bertanya, Bu, bagaimana sih perlindungan sumber daya alam ketika dalam proses pengolahan sumber daya alam terjadi pencemaran lingkungan? Terjadi pencemaran lingkungan. Baik. Masih ada pertanyaan? Silahkan, perkenalkan diri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz. Kemudian saya akan bertanya tentang apa peran hukum agraria dalam mengatur kepemilikan tanah dan penggunaan lahan dalam konteks pengembangan sumber daya alam. Oke. Baik, ya terima kasih atas pertanyaannya Yulianda dengan Ahmad Faiz. Pertanyaan pertama yang akan saya jawab adalah pertanyaannya Yulianda. Aktivitas pertambangan
yang merupakan kajian hukum agraria dengan dampak lingkungan. Ya, sebenarnya itu merupakan isu yang cukup panas yang bisa kita temukan sehari-hari. Terutama kita yang berada di Kabupaten Kolaka, kita punya di saat ini banyak sekali perusahaan pertambangan baik yang berbentuk badan usaha milik negara maupun swasta yang beroperasi saat ini. Jadi sebenarnya dari segi administrasi, setiap pendirian perusahaan pertambangan itu dalam melakukan setiap aktivitasnya, dia harus memperoleh yang namanya AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi bagaimana, dan AMDAL itu bukan orang akan diperiksa, dites dan sebagainya nanti hingga memberikan rekomendasi bisa atau tidak perusahaan ini melanjutkan usahanya. Kalau ada AMDAL-nya, baru kemudian lanjut beroperasi disertai dengan izin-izin sesuai dengan tertib administrasi lainnya. Jadi seharusnya sebelum beroperasinya itu sudah melalui mekanisme izin terlebih dahulu. Meskipun pada faktanya mungkin timbul berbagai permasalahan, nah itu akan dikaji lebih lanjut bisa melalui pelaporan, bisa masyarakat melakukan gugatan dan lain-lainnya apabila yang dirugikan adalah masyarakat, seperti itu. Sebenarnya ini tanah saya tidak tahu ternyata di bawahnya ada emas, ada nikel. Di kemudian hari ternyata ditemukan ada emas dan nikel di bawahnya. Apakah itu otomatis menjadi milik saya atau bagaimana? Ada yang tahu jawabannya? Iya atau tidak? Hah? Yang perlu Anda pahami adalah konsep hak kepemilikan secara perorangan hanya bisa dimiliki pada konteks hukum pertanahan saja. Bagaimana dengan sumber daya alam di bawahnya? Sumber daya alam itu, tambang itu tidak boleh dimiliki oleh perorangan. Tapi hanya dikuasai langsung oleh negara, untuk mengelola, kita menggunakan mekanisme izin, perizinan. Makanya mungkin pernah dengar izin usaha pertambangan, IUP. Itulah mekanisme itu yang digunakan untuk mengelola. Tapi yang punya siapa? Seluruh rakyat Indonesia dan dimandatkan kepada negara sebagai pemegang kuasa secara langsung, begitu. Jadi di sini kalau kekayaan alam itu dikuasai oleh negara, sementara tanah yang berada di atas ini, bumi yang berada di permukaan tanah itu bisa dibagi-bagi kepemilikannya, jenis-jenis hak tanahnya, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan. Ini yang bisa dimiliki oleh perorangan. Jikalau perorangan ingin mengeksploitasi atau menggunakan sumber daya alam ini, maka melalui mekanisme izin kepada negara. Wujudnya ya apa? Contohnya kalau mineral itu izin usaha pertambangan atau IUP. Kemudian yang perlu Anda pahami juga bahwa dikuasai negara ini maknanya adalah dikuasai untuk digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Apa maknanya? Makanya setiap perusahaan yang mengelola sumber daya alam itu mereka dikenai tanggung jawab yang namanya corporate social responsibility, agar bukan hanya mereka yang menikmati kekayaan alamnya tapi bisa juga dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Bisa dipaham? Yang bertanya tadi bisa? Alhamdulillah bisa, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya juga. Oke, masih ada pertanyaan? Tidak ada, berarti kita lanjut dulu sedikit. Kuisnya gampang, mudah, dan sebentar. Oke, tunggu ya, saya buka linknya dulu. Ya, silahkan di-scan barcode-nya. Silahkan. Ya, kalau sudah scan barcode, input nama teman-teman masing-masing. Boleh bukan nama lengkap, tapi jangan juga alay seperti si ganteng dari Kolaka. Nama panggilan boleh, tapi yang saya kenal ya. Nanti kita lihat sebaik apa jawabannya si ganteng ini. Oke, 14 peserta, lanjut. Oke, ya saya langsung mulai ya, sudah ya.
Belum, oke silahkan. Cepat. 17. Si ganteng. Kita lihat jawabannya si ganteng. 20 peserta, oke. 21. Oke, kita mulai kuisnya. 5, siap ya? Perhatikan semuanya. Silakan. Om Zeus sudah 1 poin, Burhan 1 poin, Ramlah 1 poin, Om Zeus salah jawabannya, merah. Aduh, apa ini 610086? Bukan passwordnya, namanya kalian. Oke, Yulianda. Si jelek, oh. Oke, sudah ada yang selesai. Ya, teman-teman bisa melihat ranking masing-masing terpampang di atas. Om Zeus, siapa Om Zeus? Oke, karena rata-rata saya sudah melihat hasilnya, kita akhiri kuisnya. Ya, kita tunggu hasilnya siapa top 3. NIM 601186 siapa? Oke, Yulianda. Rajab, mana Rajab? Oke. Jadi saya lihat di sini jawabannya rata-rata sudah banyak yang tepat jawabannya. Saya harapkan nanti kalau pertemuan yang berarti bahwa materi hari ini bisa dipahami atau tidak? Mudah dipahami atau tidak? Oke. Jadi saya harapkan untuk pertemuan selanjutnya teman-teman lebih memacu diri lagi. Akses materi ini untuk digunakan lagi sebagai bahan kita pekan depan bisa diakses di website Edilink. Kemudian untuk pekan depan kita akan mengkaji mengenai perkembangan pembaharuan hukum agraria. Oke, sebelum saya tutup masih ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, slide terakhir tolong Anda perhatikan, slide terakhir saya. Ada yang bisa baca ini di atas? Belajar melelahkan toh? Iya, tapi lebih lelah lagi kalau tidak pernah belajar. Oke ya? Oke, jadi saya harapkan teman-teman tetap semangat. Ya, tetap semangat belajar, gunakan semua referensi yang bisa Anda gunakan, jurnal, buku, dan yang lain-lainnya. Insya Allah pekan depan kita kembali bertemu di jam yang sama ya, jam yang sama. Saya tutup perkuliahan kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.